Hai semua, kami dari tim 5 ingin berbagi ilmu mengenai cloning. Kami beranggotakan Ade Kirana, Dimas Ega Berlian, Ernawanti, Esanda Valentin Milani, dan Saskia Nurubai. Sebelum mengenal lebih lanjut tentang cloning, mari kita simak apakah itu cloning. Istilah cloning berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata klonus atau klon, yang berarti ranting, stik, tunas, atau cangkok. Cloning merupakan langkah penggandaan atau pembuatan tiruan yang sama persis dari suatu makhluk hidup dengan menggunakan kode DNA makhluk tersebut. Tahukah kamu, cloning juga mempunyai kelebihan loh. Yang pertama, memungkinkan reproduksi spesies langka atau punah. Selanjutnya, menghasilkan ternak dengan kualitas unggul, memproduksi tanaman dengan sifat unggul, memungkinkan produksi organ tubuh untuk transplantasi, memudahkan penelitian perkembangan embrio, memungkinkan terapi sel puncak dari sel induk embrionik hasil cloning, dan membantu melestarikan dan memperkaya keragaman genetik. Namun, cloning juga mempunyai kekurangan, diantaranya masalah etika dan moral dianggap melawan hukum alam dan hak asasi manusia. Resiko kesehatan pada klon-klon sering memiliki kesehatan yang buruk. Berkurangnya keragaman genetik karena hanya penggunaan individu yang sama. Kemungkinan penyalahgunaan untuk tujuan jahat seperti cloning manusia. Dan dampaknya terhadap kesejahteraan hewan perlu dipertimbangkan. Di era modern ini, tentunya kita tidak asing lagi mengenai teknologi DNA rekombinan. Namun, apakah kalian tahu mengenai teknologi DNA rekombinan? Begitu juga prosesnya. Teknologi DNA rekombinan adalah teknik di mana fragmen DNA dari sel atau organisme donor diisolasi dan kemudian dimasukkan ke dalam DNA sel atau organisme lain. Hal ini memungkinkan para ilmuwan untuk memperkenalkan karakteristik baru ke dalam suatu organisme dengan memasukkan gen baru. Nah, DNA rekombinan melibatkan 4 langkah utama. Pertama, fragmen DNA yang mengandung gen yang diinginkan diperoleh dari sel donor. Kedua, plasmid yang sesuai diperoleh dari bakteri. Plasmid biasanya digunakan sebagai vektor untuk mentransfer gen yang diinginkan ke dalam suatu sel inang untuk berekspresi. Ketiga, fragmen DNA yang mengandung gen yang diinginkan dipotong menggunakan enzim yang disebut enzim retriksi. Enzim ini bertindak seperti gunting. Ia mengenali urutan massa tertentu dan memotong DNA pada titik tertentu. Sebaliknya, enzim retriksi yang sama digunakan untuk membelah plasmid terhadap fragmen DNA yang mengandung gen yang diinginkan. Lalu, dimasukkan ke dalam plasmid terbuka dengan bantuan enzim lain yang disebut DNA ligase. Enzim ini bertindak seperti lem, mengkatalisis bergabungnya fragmen DNA dan plasmid tersebut. Akhirnya menjadi plasmid rekombinan. Terbentuknya plasmid rekombinan ini kemudian dapat dimasukkan ke dalam sel inang untuk berbagai tujuan, seperti memproduksi protein spesies lain, seperti insulin manusia, atau memproduksi organisme hasil rekayasa genetika yang memiliki karakteristik baru. Nah, secara tidak langsung, teman-teman sudah mempelajari tentang teknologi DNA rekombinan. Apakah teman-teman tertarik untuk mempelajari lebih lanjut? Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.